Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 16 Juli tahun 2024. Sebelum bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, memohon penyertaan, memohon hikmat, memohon tuntunan Roh Kudus. Terkhusus ketika kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk bisa memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengundang Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Percaya pada Hikmat Tuhan. Didasarkan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 yang demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa ada sesuatu yang sangat-sangat benar, tetapi kemudian ketika kita sadar, ternyata itu sangat-sangat salah? Perasaan bisa berbohong. Itu membohongi kita sepanjang waktu. Ada banyak hal salah yang terasa begitu benar. Suatu keputusan cepat yang tampaknya tidak berbahaya bisa membuat kita terluka dan ketakutan bertahun-tahun kemudian. Kalau kita ingin lebih sedikit jalan buntu yang kita hadapi, kalau kita ingin lebih sedikit kegagalan yang kita hadapi di dalam hidup kita, maka kita perlu mendengar apa yang dikatakan oleh Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 tadi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jika kita benar-benar ingin berkat Tuhan di dalam hidup kita, maka kita harus bergantung sepenuhnya pada hikmat Tuhan dan bukan pada apa yang dikatakan oleh perasaan kita atau apa yang dikatakan oleh pikiran kita. Lalu bagaimana kita mendapatkan hikmat Tuhan? Berdoalah, berbicaralah kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Itulah cara kita mendapatkan hikmat Tuhan. Kalau kita ingat ayat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5, di sana dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya pada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin kita membuat kesalahan. Dia tidak ingin kita berada di jalan buntu atau mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam hidup. Tuhan ingin kita berhasil. Tuhan ingin kita membuat keputusan yang bijak dengan waktu dan juga berkat yang kita punya, serta hubungan kita. Bukan kita yang menunggu Dia, tetapi Dia yang sedang menunggu kita untuk datang kepadanya. Jika kita ingin diberkati, kita harus mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan jika kita menginginkan hikmat Tuhan, kita harus memahami firman Tuhan. Maka mari bersama kita terus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita senantiasa berdoa, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, sehingga kita boleh senantiasa diberi hikmat oleh Tuhan di dalam menjalani kehidupan.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima hari ini. Kami mau percaya pada hikmat Tuhan yang memelihara kami, menuntun kami untuk melakukan apa yang baik dan benar. Kami mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tidak ingin bersandar pada pengertian kami sendiri. Biarlah tubuh jiwa kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengawali hari ini di dalam penyertaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.